Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu, tanggal 26 Februari 2023, hari Minggu Prapaskah yang pertama. Sabda Tuhan yang ditawarkan kepada kita dari Injil Suci menurut Lukas, bab 4 ayat 1-11, kisah bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Saudara-saudaraku yang terberkati, kita akan merasa yakin sedang dicobai atau tidak bila sudah tahu terlebih dulu mana yang baik dan benar, mana yang tidak baik dan salah. Di saat kita tidak tahu mana yang baik dan benar, mana yang elok tidak elok, mana yang patut dan tidak patut, kita tidak akan sadar bahwa diri kita sedang ada dalam suasana digoda atau dicobai. Kita itu sadar sedang digoda dan ada dalam suasana godaan. Di saat tahu mana yang benar dan memperjuangkan kebenaran itu, sehingga berjuang untuk tidak jatuh dalam godaan, tetap ada dalam suasana kebenaran. Seperti Tuhan Yesus yang mampu menangkal godaan dan berhasil menang dari godaan, karena ia penuh dengan Roh Kudus, sehingga roh kebenaran itu ada padanya. Dikatakan dalam ayat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Roh Kudus yang sama itulah yang kemudian akan memenuhi para murid dan menguatkan gereja. Mungkin kita sempat bertanya demikian, mengapa Yesus dicobai? Sudah jelas hasil akhirnya, dia kan Tuhan, pasti menang atas setan yang menggodanya. Terkait dengan pertanyaan itu, Santo Agustinus, seorang bapak gereja, menjawab demikian. Iya, Tuhan Yesus sudah pasti dapat menghindari setan. Tetapi kalau tidak pernah digoda, maka ia tidak pernah memberikan ajaran kepadamu, kepada saya, bagaimana dapat menang kalau digoda. Membaca kisah Yesus Tuhan digoda sama dengan membaca kisah hidup kita yang banyak kali digoda dan mengenali trik-trik dan cara penggoda menggoda kita, dan Tuhan mengajarkan cara menangkal atau menawar godaan. Ada 3 jenis godaan yang ditujukan kepada Tuhan. Godaan yang pertama adalah godaan untuk menuruti dan memuaskan kesenangan. Dalam ayat yang ketiga, berkatalah iblis kepada Tuhan, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Godaan yang kedua adalah godaan untuk haus kuasa. Dalam ayat yang ke-6-7 dikatakan, di mana iblis berkata kepada Tuhan, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Godaan yang ketiga, godaan gengsi untuk menjadi angkuh. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah." Dan Tuhan menang atas godaan karena di dalamnya ada Roh Kudus, roh kebenaran sendiri. Saudari-saudaraku yang terberkati, Roh Kudus yang adalah roh kebenaran menjadi pembimbing yang setia dan menguatkan kita untuk bertekun dalam iman dan kebenaran dari kerajaan Allah yang kita perjuangkan. Lalu pertanyaannya adalah, pada saat kapan saya dipenuhi Roh Kudus sehingga saya bisa tahan godaan dan menang atas godaan itu? Tentunya pada saat awal kita dibaptis, menerima sakramen Krisma, dan tentunya terutama dalam menerima sakramen Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan kita sebagai umat beriman. Akan tetapi jauh lebih penting juga
seperti yang pernah dituliskan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, di mana ia menuliskan cara agar bisa melawan tipu muslihat iblis, yaitu dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dikatakan demikian, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudari-saudaraku yang terberkati, semoga di dalam masa Prapaskah ini kita selalu punya cukup waktu untuk berdoa. Dengan berdoa, kita mengizinkan Roh Allah yang Maha Tinggi, Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, menguatkan kita, menuntun tiap langkah kita untuk bisa selalu memilih cara hidup yang berkenan dan benar di hadapan Allah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Hari ini Engkau mengajari kami agar bisa mengenali godaan dan mampu menangkal godaan. Di saat kami tergoda untuk hanya menuruti kesenangan dan nafsu dunia, semoga kami bisa mengendalikannya. Di saat kami tergoda untuk mencari muka dan kuasa dengan segala cara, semoga kami tidak gelap mata. Di saat kami tergoda untuk menjadi angkuh karena jabatan dan pencapaian, semoga kami tetap menjadi rendah hati dan menjadi pribadi yang penuh syukur. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada, dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, dan Tuhan akan mengatur dan mencukupkan segalanya.